Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Senin 13 April 2026. Tuhan bahkan memakai kesalahan kita. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita melayani Tuhan yang penuh kemurahan. Jika kita berurusan dengan orang-orang yang tidak menyadari kesalahan mereka, mungkin kita akan mengabaikan mereka atau membiarkan mereka menanggung akibat dari kekeliruan mereka. Tentu kita tidak akan memberkati mereka, justru karena mereka berbuat salah. Kita patut bersyukur bahwa kita bukanlah Tuhan. Allah yang kita sembah memberkati kita terlepas dari keadaan kita. Ia tidak hanya menolong kita keluar dari masalah, tetapi juga memberkati kita dalam prosesnya. Kabar baik Injil memberitahu kita bahwa Tuhan bahkan sanggup memakai kesalahan kita untuk kebaikan. Demikianlah yang terjadi dengan pengalaman pintu tertutup. Para pemelihara Sabat memiliki kekeliruan teologis yang nyata dan serius. Selama masa pintu tertutup dalam sejarah Advent, mereka percaya bahwa jangkauan penginjilan mereka terbatas hanya pada mereka yang telah menerima pekebaran William Miller pada tahun 1830-an dan awal 1840-an. Sebab pintu kasihan telah tertutup bagi orang lain. Namun Tuhan Yesus sanggup memakai kesalahan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi gerakan ini. Pertama, Ia membimbing sekelompok kecil pemelihara Sabat untuk memanfaatkan masa itu membangun fondasi teologi yang kokoh. Mereka tidak menghamburkan sumber daya yang terbatas untuk penginjilan sampai mereka benar-benar memiliki pekabaran yang tepat. Kedua, setelah ciri khas teologi mereka terbentuk, mereka tetap membatasi penginjilan antara tahun 1848 hingga 1851 hanya kepada sesama pengikut William Miller. Barulah setelah dasar teologi yang kuat dan jumlah anggota yang memadai terbangun, mereka dapat menjangkau populasi yang lebih luas dan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Melihat ke belakang, era pintu tertutup dalam sejarah Advent merupakan tahap penting dalam perkembangan gerakan ini. Tuhan menuntun langkah demi langkah untuk membangun landasan yang kokoh sebelum meluncurkan misi kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Tuhan memberkati kita. Itulah Injil, itulah kabar baik. Lalu bagaimana dengan kita, sahabatku? Apakah kita memberkati orang lain meskipun mereka lambat belajar? Apakah kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan? Maukah kita memiliki hati seperti itu? Hari ini, marilah kita masing-masing mempraktikkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan sehari-hari kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, dan sesama anggota gereja. Semoga Bapa Surgawi menolong kita untuk menjadi saluran berkat, bahkan ketika orang-orang di sekitar kami berbuat kesalahan yang serius. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.